mendiskusikan tentang topik penilaian kita hari ini ya Bu ya. Jadi pada coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati dan nilai sesuai dengan penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Kemudian bagaimana Ibu memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee tersebut bisa memberikan respon terhadap pertanyaan yang coach buat. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip-prinsip coaching, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi pertanyaan. Yang pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, pertanyaan kedua Bu ya, kompetensi mana yang akan Ibu kembangkan secara spesifik yang ingin diobservasi? Secara spesifik yang akan saya kembangkan mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, pertanyaan terakhir ya Bu, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu ini saat ini? Dalam proses coaching kali ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Demikian dulu ya Bu ya. Nanti silakan Ibu melakukan coaching terhadap coachingnya. Terima kasih. Selamat sore Bu. Iya, selamat sore Bu. Selamat siang Ibu. Apa Ibu punya waktu luang hari ini? Selamat siang juga Pak. Ada apa ya Pak? Saya lihat sepertinya Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Ada yang bisa saya bantu? Mohon maaf Ibu, saya ingin mengganggu waktu. Tidak apa-apa Pak. Begini Ibu, saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu ini bisa membantu saya? Dengan senang hati Pak. Kira-kira apa yang bisa saya bantu? Sebenarnya saya hanya ingin mendapatkan dari Ibu pemilihan masalah yang saya hadapi. Masalahnya Masalahnya apa ya Pak? Coba Bapak ceritakan apa yang sudah Bapak rasakan, mungkin saya bisa bantu. begini Bu, Ibu ingat tidak yang kemarin beberapa hari yang lalu kepala sekolah melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu saya mendapat teguran dari kepala sekolah Bu. Bagaimana bisa Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari kepala sekolah? Kalau menurut saya sebenarnya masalahnya tidak serius. Tidak serius. Tidak serius yang bagaimana Pak? Karena kepala sekolah mengkritik tentang proses mengajar saya. Proses mengajar yang bagaimana ya Pak? Beliau sebelumnya keberatan waktu saya mengajar tidak memakai teks. Oh, lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari kepala sekolah tersebut? Saya sendirinya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan beberapa sumber buku pelajaran yang berfungsi untuk perpustakaan yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya menyampaikan seperti itu, beliau merasa tersinggung. Jadi masalahnya begitu. Kalau begitu, saya tanya dulu ya. Selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, saya menggunakan berbagai sumber buku di perpustakaan, mengajak siswa untuk menonton video, menayangkan video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan. Bagaimana menurut Bapak tidak menggunakan buku teks? Menurut saya, sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan saya. Siswa juga termotivasi dan mengacu kepada kurikulum. Sebenarnya sudah bagus Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui, karakter siswa berbeda-beda Pak, dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga ya Bu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya masih kurang maksimal. Itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber
mungkin harapan dari kepala sekolah kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan bentuk teks juga. Saya pikir ada menarik juga ya Bu. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya? Terus terang beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah berpikiran terus dengan masalah ini. Akibatnya pekerjaan lain jadi agak berkala. Lalu apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman selama ini? Sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak kepala sekolah menyampaikan hal tersebut kepada pengawas kita. Saya takut nanti akan jadi masalah kemudian hari itu. Jika saya dapat menyimpulkan, yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika kepala sekolah memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat kepala sekolah merasa tersinggung. Lalu menyampaikannya kepada pengawas. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur pengawas atau tidak ya? Kalau menurut saya, untuk masalah ini Bapak bisa refleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh pengawas, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya. Dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam belajar. Mudah-mudahan ya Bu. Dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? Saya akan menemui kepala sekolah dan saya akan meminta maaf kepada beliau, kemudian terkait proses belajar. Kedepannya saya juga akan menggunakan teks dan meminta saran kepada kepala sekolah bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Nah, setelah ini saya akan memakai teks untuk sumber belajar pertama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin saya juga akan terapkan sebagai bahan pelajaran saya. Langkah yang Bapak ambil sudah tepat sekali, dan saya setuju dengan ide Bapak. Sekolah Bu, sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan kita, agak khawatir takutnya salah langkah. Syukurlah Pak, sudah merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana? Nah, untuk hal itu dalam proses belajar mengajar saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada termasuk aturan kepala sekolah tentang penggunaan buku teks. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Nah, itu juga Bu masih dalam kepentingan saya. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman-teman untuk mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan. Itu ide yang bagus sekali Pak. Semoga dapat segera diselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman. Kami terima kasih Bu untuk waktunya mendengarkan keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nantinya menjadi guru yang baik, memberikan teladan kepada siswa kita yang baik. Amin, sama-sama Pak. Maaf Bu, kebetulan saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan tugas PR pada hari ini. Saya pamit ke ruangan dulu ya Bu. Iya Pak, silakan. Terima kasih. Salam sehat dan bahagia Ibu. Sama-sama, terima kasih kembali Pak. Tadi Ibu sudah melakukan coaching ya? Nah, sebelum kita, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan ya. Jadi apa yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan. Jadi apa Bu indikator ketercapaian yang diinginkan?
penting